Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya,
di altarnya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita beri salam kanan kiri, salam kasih, salam damai. Salam kasih, salam damai. Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba, gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah kasih dan rahmat-Nya menyertai ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari bersama pagi hari ini kita akan persiapkan hati untuk kita lebih dalam masuk di dalam hadirat Tuhan. Kau Rajaku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan,
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan, Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkau yang dimuliakan, Yesus Tuhan, haleluya. Engkaulah Tuhan, bersama kita bangkit berdiri. Yesus, Kau besar. Kita akan tetap mengambil waktu untuk kita menyembah Tuhan. Kita meninggikan Tuhan. Sebab hanya Dia yang patut untuk dimuliakan. Bawa hatimu untuk lebih lagi, saudara, lebih dalam lagi. Mengagungkan Tuhan. Beri pengagungan bagi Allahmu yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu, Yesus. Kau besar, kuasa-Mu ajaib.
tinggikan untuk selama-lamanya. Hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang besar, Engkau yang ajaib. Haleluya. Kami rindu Tuhan dalam setiap hembusan nafas kami. Kami mau tetap memuji Engkau, mengagungkan Engkau, dan menyatakan bahwa Allah kami adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha ajaib, Allah yang maha dahsyat. Dan kami bersyukur pagi hari ini, apapun keadaan kami tetap menikmati akan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Kita yang menerima segala kebaikan Tuhan berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Dia sungguh baik. Amin.
amat baik. Amin saudaraku. Katakan sebelah kiri sebelah kanan, oh dia sungguh amat baik. Yesus sangat baik. Haleluya. Haleluya. Mari kita bawa hati kita untuk sebentar dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Karena salib Yesus memberikan kemenangan kepada kita. Karena salibnya memberikan kehidupan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Bawa kami untuk lebih lagi memahami makna salib-Mu yang dahsyat dan ajaib itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Dia sumber pengharapan-Mu. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup.
Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau Tuhan dengan kuasa salib-Mu itu sanggup mengubahkan kehidupan kami, sanggup menyembuhkan setiap kami, sehingga mujizat Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya sejak kami memulai ibadah ini sampai pada pertengahan dan bahkan sampai akhir Tuhan, Engkau hadir di tengah kami dan Engkau siap melawat kami. Saat ini ya Tuhan, kami membuka hati kami. Kami sungguh membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh sungguh bekerja di dalam setiap kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, pakai hamba-Mu untuk boleh menyatakan kebenaran-Mu pagi hari ini. Biarlah kami menjadi hati yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan, sehingga benih firman Tuhan ini boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam hidup kami. Kami siap Tuhan, bekerjalah di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini adalah pagi yang sangat indah. Satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Di dalam minggu menjelang Paskah, kita akan merenungkan tentang kuasa salib Tuhan, ya, yang sanggup untuk mengampuni kita. Kita diampuni, maka Tuhan juga memampukan kita untuk mengampuni. Tema khotbah pagi hari ini adalah diampuni, mengampuni. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-34. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, peristiwa penyaliban Kristus adalah sebuah peristiwa yang sangat tragis, ya. Sangat tragis. Kita melihat penderitaan Yesus begitu sangat berat. Dalam perjalanan menuju Bukit Golgota, Alkitab mencatat bagaimana Yesus, dia diolok-olok, dia dihina, dia disiksa, dia dicambuk. Bukan dengan cambuk biasa, tapi di ujung cambuk itu ada cakar yang ketika dicambukkan kepada tubuhnya, maka ketika ditarik kembali cambuk itu mengangkat dagingnya. Dia bahkan juga dimahkotai duri di kepalanya dan dipaku di atas salib. Saudara, Yesus mengalami penderitaan secara jasmani, penderitaan yang sungguh amat berat. Dan bukan hanya secara fisik dia mengalami penderitaan, tetapi juga secara mental dia mengalami penderitaan, dia mengalami siksaan. Dan di atas salib, Injil mencatat Tuhan Yesus mengucapkan 7 perkataan yang kita kenal dengan 7 perkataan salib. 7 perkataan salib ini dicatat dalam keempat Injil, yaitu dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ketujuh perkataan itu adalah di dalam Lukas pasal 23 ayat 34 yang tadi kita sudah baca. Itu adalah perkataan Yesus yang pertama. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah perkataan pertama Yesus di atas salib. Dan perkataan yang kedua, ketika di samping kanan kirinya ada
penjahat yang sama-sama disalibkan dengan dia. Dan ada seorang penjahat yang berkata, ingatlah akan aku ketika engkau ada di rumah Bapamu. Dan Yesus mengatakan apa? Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu perkataan kedua. Dan perkataan yang ketiga, di atas salib itu ketika dia melihat ibunya, dia berkata, ibu, inilah anakmu. Perkataan keempat, Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan kelima yang Yesus ucapkan, aku haus. Dan perkataan keenam yang Yesus katakan adalah, sudah selesai. Dan perkataan yang ketujuh, ketika dia akan mengakhiri hidupnya, Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. 7 perkataan yang salib ini dikatakan oleh Tuhan Yesus di atas salib. Dan pagi hari ini, saudara, kita akan melihat lebih jauh pada perkataan Yesus yang pertama dalam Lukas pasal 23 ayat 34 tadi. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, saya sungguh merasa heran ya, ketika saya membaca ini. Bagaimana bisa saat Yesus di atas salib, dia mengalami penderitaan. Secara fisik dia menderita. Darah mengucur di seluruh tubuhnya. Dari kepala sampai kepada kaki. Tentu rasanya sakit yang luar biasa yang ia derita. Bukan hanya itu, tetapi secara mental juga dia merasa sangat terluka. Tetapi bagaimana bisa pada keadaan yang semacam itu Tuhan Yesus dapat mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Bukankah lebih mudah bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus saat itu untuk mengumpat, untuk mengata-ngatai orang-orang itu, marah terhadap para imam kepala, marah juga terhadap para prajurit yang menghina dia, marah kepada orang banyak, dan kepada para murid yang selama ini menyertai dia. Bukankah para murid itu telah diberitahu bahwa dia akan mengalami penderitaan ini, tetapi mengapa mereka meninggalkan Yesus? Petrus yang katanya mengatakan, aku tidak akan menyangkal engkau Tuhan, aku tidak akan menyangkal engkau. Tetapi pada akhirnya Petrus pun menyangkal Yesus. Orang-orang banyak itu yang beberapa hari sebelumnya mereka membuat penyambutan ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Mereka bersorak-sorai. Mereka menghamparkan pakaian mereka. Mereka melemparkan ranting-ranting, menyebarkan ranting-ranting sambil berkata, Hosana bagi anak domba, bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat maha tinggi. Tetapi kemudian mereka berubah. Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Sungguh tragis ya, tragis sekali. Yesus dikelilingi oleh orang-orang yang pada awalnya menyambut dia, tapi kemudian membenci dia. Mereka melakukan kejahatan kepada Yesus. Jika kita mengalami apa yang dialami oleh Yesus pada saat itu, mengampuni mereka yang telah berbuat jahat kepadanya, Yesus dapat saja membalas atau melindungi dirinya agar dia tidak mengalami penderitaan itu. Tetapi Yesus tidak melakukan hal itu. Ingat ketika Yesus hendak ditangkap, saudara-saudara, Yesus berkata begini kepada para prajurit yang hendak menangkap dia. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim
lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Dan perkataan Yesus ini, melalui perkataan Yesus ini, dapat saja bukan? Yesus itu membalas perlakuan jahat mereka. Yesus dapat meminta kepada Bapaknya, balaskan kejahatan mereka ya Bapa. Tetapi sebaliknya, Yesus tidak mengatakan itu. Yesus justru mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa? Apa karena Dia adalah Tuhan, maka Ia dapat mengampuni sekalipun Ia disakiti hatinya, disakiti tubuhnya secara fisik? Pada saat Yesus disalib itu, Dia adalah manusia 100%, saudara. Dan sebagai manusia seperti kita, Yesus pun memiliki emosi, Dia memiliki perasaan yang sama dengan kita. Yesus dapat marah. Yesus juga dapat merasa sakit hati, terluka hatinya. Lalu, apa sesungguhnya alasan Yesus bisa tetap dapat mengampuni orang-orang yang telah memperlakukan Dia semacam itu? Saudara, mengapa? Alasan yang utama adalah semata-mata karena kasih-Nya kepada kita. Dan karena ketaatannya kepada Bapaknya lah, maka Ia sanggup mengampuni orang yang berbuat jahat kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Yesus di atas kayu salib itu, ketika Ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Itu adalah bukti kasih Tuhan kepada kita, orang-orang yang layak dan pantas untuk dihukum. Pengampunan Yesus tidak hanya ditujukan kepada orang-orang pada masa itu, pada orang-orang yang menghina Dia, yang menolak Dia, yang mengatakan salibkan Dia. Bukan hanya kepada orang-orang yang ada pada masa itu, tetapi perkataan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka, itu pun ditujukan kepada setiap kita yang ada di masa sekarang ini. Bahwa Tuhan kita itu, Dia mengampuni kita, saudara. Dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Kita manusia berdosa, kita pantas untuk dihukum. Tapi kasih dan pengampunan Kristus itu melepaskan kita dari hukuman. Jadi, jika Yesus tidak mengampuni kita, maka kita tetap ada di bawah hukuman itu, saudara-saudara. Kita tetap ada dalam hukuman. Kita tidak akan terbebas dari hukuman. Mautlah yang akan kita terima. Tetapi syukur kepada Tuhan karena kita diampuni dosa-dosa kita. Ya, kita diampuni segala pelanggaran kita sehingga kita bebas dari hukuman. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, kita bersyukur karena perkataan Yesus di salib itu yang mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Itu berlaku juga bagi kita sekarang ini. Perkataan pertama Yesus di salib mau mengajar kepada kita tentang kasih. Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara, ini perintah Yesus kepada kita agar kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, musuh kita, orang yang membenci kita, orang yang telah berlaku curang terhadap kita, orang yang telah memfitnah kita, orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Ini perintah Yesus. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mudah atau tidak, saudara, untuk mempraktekkan perintah Yesus ini dalam hidup kita? Mudah? Tidak mudah, ya.
Saya berkata tidak mudah, sangat tidak mudah mengampuni orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Lebih mudah bagi kita untuk mengutuki dia, ya. Lebih mudah bagi kita untuk marah dan menyimpan kesalahannya. Tetapi saudara, sesungguhnya Tuhan ketika Dia mengampuni dosa dan pelanggaran kita, Tuhan itu ketika Dia memberi perintah untuk kita bisa mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada mereka yang membenci kita, sesungguhnya Tuhan itu memperlengkapi kita. Bukankah ketika kita diampuni kita mengalami kasih Kristus? Kasih Kristus itulah yang memampukan kita juga untuk kita bisa mengampuni. Kuasa kasih Kristus itulah yang memampukan kita untuk bisa mengampuni orang yang membenci kita. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah kita mau mengampuni atau tidak? Karena sesungguhnya kasih itu telah diberikan kepada kita. Kita pun telah mengalami kasih Kristus. Selanjutnya, apakah kita mau mempraktekkan kasih itu? Jika kita berkata, Tuhan, hati saya sudah sangat terluka, atau orang itu tidak pantas untuk saya ampuni, maka sesungguhnya saudara-saudara, kita sedang menutup kuasa kasih Kristus itu bekerja dalam hidup kita. Padahal jika kita membuka hati kita, sehingga hati kita yang untuk pengampunan kasih Kristus itu ada di dalam hidup kita, ketika kita membuka hati, kuasa kasih Kristus itu bekerja dalam hidup kita, kita akan takjub loh oleh hasilnya, saudara-saudara. Kita akan takjub akan hasilnya, ya. Kasih pengampunan Kristus itu mampu menerobos hati kita, sehingga hati kita yang keras menjadi lembut. Kita yang tadinya tidak dapat mengampuni, kita bisa mengampuni. Bukan hanya itu, kita juga akan mengalami damai sejahtera. Dan segala luka hati kita akan disembuhkan oleh Yesus. Artinya ketika kita mengampuni orang lain, hidup kita pun dipulihkan, saudara-saudara. Luar biasa ya Tuhan itu. Saudara, saya punya pengalaman pribadi tentang hal mengampuni ini. Satu pagi ketika saya saat teduh, saya dituntun oleh sebuah renungan Our Daily Bread. Saya membaca dan ternyata dalam renungan itu berbicara tentang hal pengampunan. Selesai saya membaca renungan itu dan membaca Alkitab, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tilik hatiku Tuhan. Apakah aku selama ini belum mengampuni dengan sungguh-sungguh orang yang sudah melukai hatiku? Ketika saya berdoa demikian, saudara-saudara, tiba-tiba terlintas ada dua nama. Satu, saudara, yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Tuhan bisa mengingatkan peristiwa beberapa tahun yang lalu, ya, belasan tahun atau puluhan tahun yang lalu, begitu ya. Kejadian itu adalah ketika saya masih duduk di bangku SMP. Kok bisa ya Tuhan mengingatkan itu? Tuhan mengingatkan tentang seorang guru olahraga. Ya, guru olahraga itu ketika kami diminta untuk keliling lapangan, berlari, ya, berlari dan diberi waktu begitu ya. Waktunya lari ini harus sekian gitu ya. Nah, saya itu memang lemah saudara-saudara dalam hal olahraga ya. Saya lebih suka menyanyi gitu ya. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan seni daripada olahraga. Ketika saya diminta untuk lari ya, lah kok tiba-tiba itu baru satu keliling saya tuh ngerasa sakit gitu perut saya, sunduan ya kalau di sini ya istilahnya ya. Sakit sampai saya jadi memperlambat lari saya. Nah, ketika saya sampai di dekat guru olahraga ini, tiba-tiba guru olahraga saya itu sudah siap dengan tongkat hoki, saudara-saudara. Saudara pernah melihat tongkat hoki? Besar, panjang, berat itu,
ya untuk pukul bola, tapi itu dipukulkan ke pantat saya, saudara-saudara. Dan ketika itu dipukulkan, waduh, saya kaget dan saya merasa sakit. Sakit itu bukan sakit pantat saya saja, saudara-saudara, tapi juga hati saya ini loh. Saya marah sekali. Dan ternyata peristiwa itu saya simpan di hati saya, saudara. Kebencian terhadap guru olahraga saya itu saya simpan di hati saya. Saya mungkin tidak akan pernah bertemu lagi, saya nggak tahu di mana guru olahraga saya ya. Apakah dia masih hidup atau tidak. Tapi Tuhan pada waktu pagi itu mengingatkan saya, kamu harus mengampuni dia, mengampuni dia. Oke Tuhan, saya akan mengampuni dia. Mudah kan? Saya toh nggak akan ketemu lagi, gitu kan. Pokoknya saya beres. Ya Tuhan, saya mengampuni dia. Tapi bukan hanya dia, saudara-saudara. Tuhan itu mengingatkan saya lagi dengan satu orang. Dan orang itu masih saya jumpai di dalam pelayanan saya. Ya, saya nggak bisa itu nggak ketemu dia, gitu ya. Dan Tuhan mengingatkan untuk saya mengampuni orang ini. Ketika saya mengingat nama itu, mengingat nama orang itu, saudara, tiba-tiba saya merasa sakit di hati saya. Ya. Dan saya mengatakan, Tuhan, aku nggak bisa Tuhan. Terlalu sakit gitu ya. Orang ini tidak menghargai saya. Orang ini sudah berlaku tidak adil terhadap saya. Bagaimana mungkin saya bisa mengampuni dia? Oke lah kalau saya ketemu saya tetap aja baik dengan dia. Tapi di hati saya ini saya masih menyimpan ketidaksukaan, kebencian saya terhadap orang ini. Dan pagi hari itu Tuhan mengatakan, buka hatimu, buka hatimu. Engkau akan diberi kesanggupan olehku untuk mengampuni orang ini. Dan saudara benar, ketika saya melembutkan hati saya membuka hati saya bagi kasih Kristus melingkupi saya. Pada saat itu juga, belum saya bertemu dengan orang itu, tapi pagi hari itu, saudara-saudara, tadinya hati saya ini masih gitu ya, sakit ketika mengingat dia. Hari itu, pagi itu, saya mengalami kelepasan. Saya dipulihkan. Luka hati saya itu dibalut oleh Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan saudara, ketika saya bertemu kembali dengan orang ini, kalau dulu saya masih bisa tetap berlaku baik, senyum gitu. Tapi kali ini saya bertemu dengan dia dengan hati yang bebas, dengan hati yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, sehingga saya betul-betul dengan sungguh bisa mengampuni dia. Saya melupakan apa yang pernah terjadi antara dia dengan saya. Dia tidak meminta maaf kepada saya, tidak. Tapi saya memaafkan dia, saudara-saudara. Pernah saudara mengalami hal seperti yang saya alami ini? Bahwa ketika kita mengampuni seseorang yang telah melukai hati kita, justru Tuhan memulihkan hidup kita. Ya, ketika kita mengampuni dia, Tuhan memulihkan hidup kita. Dan kita menjadi bebas dari sakit hati, dari luka hati, dan itu diganti dengan kasih dan damai Kristus menguasai hidup kita. Saudara dimampukan untuk dapat mengasihi orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Betapa sangat besar kasih Tuhan, tidak pandang bulu siapapun kita. Penjahat kelas kakapkah? Atau yang kelihatannya baik-baik saja? Saudara, kita semua adalah orang berdosa. Dan ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka seperti janji firman Tuhan ini, jika engkau mengaku dosamu, maka aku akan mengampuni engkau. Mengampuni segala dosamu dan menyucikan hatimu dari segala kejahatan. Sejauh timur dari barat,
timur dari barat, jauh sekali. Tuhan membuang jauh dosa kita dan Ia tidak mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita lagi. Saudara, jika kita sudah diampuni dosa dan kesalahan kita sampai sedemikian, apakah kita masih sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan tentang seorang yang berhutang 10.000 talenta. Dan ia tidak mampu membayar hutangnya. Dia memohon belas kasihan kepada raja yang memiutangi dia. Mohon belas kasihanmu ya raja. Dan kemudian raja tergerak hatinya, dia berbelas kasihan kepada orang ini sehingga ia membebaskan dia dari hutangnya. Tetapi baru saja, kata Yesus dalam perumpamaan itu, dia keluar, dia berjumpa dengan kawannya yang berhutang 100 dinar. 10.000 talenta dengan 100 dinar. Perbedaannya sangat amat jauh. Tetapi ketika dia bertemu dengan kawannya ini, dia meminta untuk kawannya ini melunasi hutangnya. Karena kawannya ini tidak mampu untuk membayar hutang, maka dia menjebloskan kawannya ini ke penjara sampai hutangnya dilunaskan. Tetapi raja ini kemudian mendengar, dia tahu apa yang sudah dilakukan oleh orang ini terhadap kawannya. Maka dia memanggil, raja ini memanggil. Dan raja ini berkata, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka akhirnya ia dimasukkan ke dalam penjara sampai hutangnya lunas. Matius 18 ayat 35 berkata demikian. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Pagi hari ini saudara, Tuhan meminta kita yang sudah diampuni, mari kita juga mengampuni. Oh, dosa kita itu terlalu banyak saudara. Tapi Tuhan menghapus dosa kita itu, dihapus sama sekali. Tuhan tidak lagi mengingat, Dia merangkul kita, Dia menerima kita saudara-saudara. Dan jika engkau tidak mau mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang di sorga pun tidak akan mengampuni, kata firman Tuhan. Saudara, Tuhan mau seperti Tuhan sudah menunjukkan belas kasihannya kepada kita, sehingga kita diampuni, maka kita pun harus mengampuni saudara kita, teman kita, suami, istri kita yang sudah melukai kita, anak-anak kita, musuh kita, dan semua orang yang telah bersalah kepada kita. Petrus pernah bertanya demikian, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Sampai 7 kali? Maka jawab Yesus, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bilangan yang dipakai oleh Yesus ini berarti bahwa Yesus ingin kita mengampuni itu tanpa batas, tanpa batas. Seperti Tuhan mengampuni kita tanpa batas, setiap kali kita berdosa dan memohon ampun kepada Tuhan, maka kita diampuni. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan ya saudara. Dan dalam Injil Lukas 17 ayat 3-4 dikatakan, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Saudara, sekali lagi, perintah Tuhan ini sangat amat tidak mudah. Tetapi kita dapat melakukannya. Jikalau kita membuka di dalam ruang hati kita, menyediakan di dalam hati kita ini ruang, sebuah ruang untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
seperti Yesus memiliki pengampunan yang besar, maka kita juga dimampukan untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Surat Roma pasal 12 ayat 14, 17 sampai 21 saya bacakan kepada saudara. Ini nasihat firman Tuhan tentang hidup dalam kasih. Berbunyi demikian, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, Yesus di atas salib, dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pagi hari ini, Tuhan mengingatkan saudara tentang siapa. Apakah ada pagi hari ini yang saudara ingat bahwa orang ini telah terlalu melukai hati saya. Saya benci dengan orang ini. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu. Kalau orang itu tidak bisa memaafkanmu, berkata maaf, menyesal, sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung padamu, mari engkau memulainya. Engkau memulainya, memulai untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Orang yang sudah berlaku jahat terhadap kita. Percayalah pagi hari ini saudara, Yesus sudah memberikan teladan kepada kita tentang hal mengampuni. Kita sudah diampuni segala dosa kita. Maka sesungguhnya Tuhan juga memberikan kesanggupan bagi setiap kita untuk kita bisa mengampuni. Sediakan sebuah ruang pengampunan dalam hidupmu. Ampunilah dia yang sudah bersalah kepadamu. Tuhan akan membalut segala luka hatimu, dan Tuhan akan menyanggupkan engkau untuk bisa mengasihi, menerima kembali, merangkul dia dengan segenap hatimu, dengan ketulusan hatimu, bukan dengan aku gak bisa lupa dia. Bukankah Tuhan juga sudah melupakan, tidak mengingat-ingat dosa kita? Saudara, ketika saya menceritakan pengalaman saya tadi, saya sudah tidak lagi mengingat-ingat. Saya sudah beres dengan dia di hadapan Tuhan dan juga di hadapan dia. Tuhan mau hidup kita dipulihkan. Tuhan mau pagi hari ini luka-luka hati kita dibalut, luka-luka hati kita disembuhkan oleh Tuhan. Biarlah kuasa kasih Kristus bekerja di dalam hidup kita. Pagi hari ini biar firman Tuhan ini ketika engkau pulang, biar engkau mengalami pembebasan dari Tuhan. Hidupmu dipulihkan. Mari kita akan menyanyikan sebuah pujian. Sentuh hatiku ya Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan menyentuh setiap hati kita. Biar Tuhan mengubah hidup kita. Yang tadinya tidak sanggup untuk mengampuni menjadi sanggup untuk mengampuni. Biar kasih Tuhan mengalir dalam hidupmu, memulihkanmu, menyembuhkanmu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi.
Tak pernah sendiri jalan di hidup ini, selalu menyertai. Amin. Betapa ku menyadari di dalam hidupku selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari buka hatimu, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi lagu ini dituliskan dengan ada sebuah kisah. Ya, ada sebuah kisah di balik lagu Sentuh Hatiku ini. Ada seorang gadis yang diperkosa oleh ayahnya. Dan ketika dia mengalami depresi yang begitu berat sehingga keluarganya menganggap dia sudah gila. Kemudian keluarganya ini memasung dia. Bertahun-tahun dia dipasung. Dia masih tetap tinggal bersama keluarganya. Satu kali pasungnya ini lepas, saudara. Pasungnya lepas, dan ketika pasungnya lepas, satu yang dia pikirkan adalah dia bangun, dia berdiri, dan dia hendak membunuh ayahnya yang sudah membuat hidupnya hancur. Dan ketika dia hendak membunuh ayahnya itu, tiba-tiba ada seorang yang datang menghampiri dia dengan jubah yang putih, terang benderang, dan orang ini mengatakan, ampunilah ayahmu, ampunilah ayahmu. Dan ketika dia mendengar supaya dia mengampuni ayahnya ini, dia menangis, dia berontak, dia memukul-mukul dirinya. Dia mengatakan, aku gak sanggup, aku gak bisa mengampuni ayahku. Terlalu hancur hatiku. Tapi kemudian orang yang berjubah putih itu adalah Yesus. Dia merangkul gadis ini dan dia mengatakan, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau, anakku. Dan saudara, pada saat itu juga dia mengalami kuasa kasih Kristus meliputi hidupnya, melingkupi hatinya. Dia tidak sanggup mengampuni ayahnya, tetapi ketika Yesus mengatakan, aku mengasihi engkau, anakku, maka gadis ini kemudian dia menjumpai ayahnya. Dia tidak membunuh ayahnya, tetapi dia mengampuni ayahnya. Saudara, lagu ini menyatakan tentang bagaimana Tuhan sudah menyentuh hati gadis ini. Pagi hari ini izinkan Tuhan juga menyentuh setiap hati kita. Jangan engkau mengeraskan hatimu. Engkau mungkin sudah sekian lama tidak berbicara dengan saudaramu sekandung. Engkau sudah sekian lama mungkin tidak berbicara kepada pasangan hidupmu.
Engkau tidak berbicara kepada rekanmu, kepada kawanmu. Karena engkau terlalu membenci dia. Pagi hari ini Tuhan mau kita mengampuni dia. Dia sudah mengampuni kita. Dia mengasihi kita sedemikian rupa. Mari izinkan kuasa kasih Kristus itu melingkupi kita dan memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan pujian ini. Refrennya saja. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih. Saya undang Pak Eni. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sidang jemaat saya ajak berdoa bersama-sama. Bapa yang di dalam surga, terima kasih firman-Mu berhenti berbicara kepada kami. Pengajaran-Mu yang indah yang Kau berikan kepada kami pagi ini. Pengampunan utama dalam kehidupan manusia, Tuhan. Tuhan, kami ajarkan dengan mengampuni orang lain. Maka Tuhan, kami akan melihat apa yang kami lakukan selama ini, apa yang kami alami saat ini, Tuhan. Apabila kami mempunyai satu persoalan dengan orang lain, biarlah kami akan belajar melalui firman-Mu pada pagi ini untuk kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Pagi ini kami serahkan dalam tangan Kau, Tuhan, sidang jemaat. Pengajaran yang indah ini akan diterapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami akan memeriksa diri kami masing-masing. Apabila Tuhan kami ada satu ganjalan hati dan tidak senang dengan orang lain, biar Tuhan kami akan kembali menghubungi mereka dan mengampuni mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman ini Tuhan dalam tangan Kau. Biar ajaran ini Tuhan akan tetap kami bawa pulang dan kami akan pakai dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa pada pagi hari ini. Amin. Sebelum kita mendengarkan informasi warta jemaat, kita akan menyaksikan tayangan video. Beberapa waktu yang lalu gereja kita telah ikut ambil bagian dalam berbagi kasih bagi saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Silakan. Iya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian. Saya mendapat tugas dari bidang diakonia untuk menyampaikan sedikit narasi mengenai aksi sosial yang sudah dilakukan minggu yang lalu. Ya. Mungkin bisa ditayangkan satu persatu, ada 10 slide ya. Jadi mohon minta waktu sebentar. Ini tanggal 19 hari Selasa itu bidang diakonia mengirimkan bantuan sembako ke gereja GITJ Welahan. Ya. GITJ Welahan di jalan raya antara Mayong ke Welahan ini.
tepatnya di depan puskesmas Welahan. Ya, ini secara simbolis Bapak Gembala menyerahkan, Bapak Gembala gereja kita menyerahkan ke Gembala GITJ Welahan, jadi namanya Pak Kus Widakdo ya. Ini sebagai simbolis. Kemudian ini bantuan yang diserahkan. Ya, ini foto-foto. Ya. Ya, ini kami sempat diterima sebentar untuk ada suguhan minum, ada snack gitu ya. Kemudian yang gambar besar itu di dalam ruangan ibadah GITJ Welahan. Itu yang ke GITJ Welahan. Kemudian pada tanggal 21 Maret hari Kamis, bidang diakonia juga mengadakan aksi sosial dengan mengirimkan nasi bungkus ke GKMI Tanjung Karang, karena di sana juga dipakai untuk menampung pengungsi. Ada sebanyak 225 nasi bungkus yang kami serahkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret yang lalu. Ini bidang diakonia dan juga Ibu Gembala, ada beberapa pengurus diakonia juga. Ini yang kaos merah itu Gembala GKMI Tanjung Karang, Pak Indra. Kemudian ya ini di ruang penampungan pengungsi. Kemudian ini gambar di belakang ya, belakang gereja GKMI Tanjung Karang. Kemudian ini gambar di mana beberapa ibu-ibu, baik itu pengungsi maupun dari jemaat GKMI Tanjung Karang itu karena yang kirim bantuan itu ada bahan-bahan makanan sehingga perlu ada dapur umum kata anak itu. Jadi ini saat masak mungkin ada yang rajang Lombok, rajang Brambang, nah itu pada lesehan. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Semoga bantuan yang sudah diberikan oleh bidang diakonia Gereja Isa Al-Masih Kudus dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mohon perhatian dari kita semua untuk beberapa penekanan warta jemaat. Yang pertama, telah pulang ke rumah Bapa di sorga dalam damai sejahtera Kristus, saudari kita seiman, Ibu Marta Durjati atau Ibu Li Dorce, meninggal dalam usia 88 tahun, beralamat di Perumahan Mega Indah, Megawan, Kudus. Meninggal pada hari Jumat tanggal 22 Maret jam 2.30 pagi dan akan dimakamkan hari Minggu ini di pemakaman Perambatan. Upacara pemberangkatan jam 10 pagi. Jenazah disemayamkan di Dharma di ruang E. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus mengucapkan simpati yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus kiranya memberi kekuatan dan penghiburan selalu. Amin. Diinformasikan kepada jemaat untuk beberapa ibadah spesial. Yang pertama, ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat tanggal 29 Maret jam 5 sore. Hari Jumat jam 5 sore. Sedangkan ibadah Paskah karena bersamaan dengan Minggu, maka ibadah Paskah akan diadakan sesuai dengan jam ibadah raya. Yang pertama, ibadah raya pertama atau Paskah pertama
pada jam 6.30 atau setengah 7, dan yang kedua pada jam 10 pagi. Jadi ibadah Paskah bersama dengan ibadah raya, sehingga ibadahnya atau jam ibadahnya sama dengan ibadah raya. Kemudian untuk ibadah Jumat Agung seksi KA, mohon Bapak Ibu bisa mengingatkan dan mengajak anak-anak untuk hadir dalam ibadah Jumat Agung seksi KA pada hari Jumat jam 8:30 pagi. Hari Jumat jam 8:30 pagi. Sedangkan ibadah Paskah untuk seksi KA pada hari Minggu jam 3 sore. Ya, hari Minggu jam 3 sore. Saya ulangi lagi, untuk ibadah Jumat Agung seksi KA hari Jumat jam 8:30 pagi. Sedangkan ibadah Paskah seksi KA hari Minggu jam 3 sore. Mohon Bapak Ibu bisa mengingatkan dan mengajak anak-anak untuk hadir dalam ibadah-ibadah spesial ini. Juga diingatkan dan dihimbau kepada kita semua untuk hadir dalam persekutuan doa dan firman PDF yang akan diadakan hari Rabu ini. Jam 6:30 malam bertempat di wilayah dan kelompok masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara kita berkomunitas hari Rabu ini tanggal 27 Maret ya di wilayah dan kelompok masing-masing. Info lengkapnya ada dalam Warta Jemaat. Seksi pria mengadakan Bible Study dan terbuka untuk semua jemaat. Jadi bukan hanya untuk seksi pria, tetapi mengundang semua jemaat untuk hadir dan mengikuti Bible Study yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 26 Maret jam 6:30. Bukan jam 7 ya, tapi jam 6:30. Didahului dengan makan malam bersama. Mari Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibekali dan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari hadir dalam ibadah atau Bible Study seksi pria ini. Juga jangan lupa untuk hadir dalam Biston Pagi Raya yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Lalu dukung dalam doa juga untuk keempat saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air pada hari Rabu tanggal 3 April. Dukung di dalam doa. Juga diingatkan kepada paduan suara Mazmur Bakti untuk jangan lupa latihan diadakan pada hari Senin dan hari Kamis jam 6 sore bertempat di ruang serbaguna lantai 1. Baik, demikian penekanan informasi Warta Jemaat dalam pekan ini. Dan untuk informasi selengkapnya Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dalam lembar Warta Jemaat. Pagi ini kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kalau ada, silakan bangkit berdiri. Ada yang baru pertama kali hadir atau mungkin sudah pernah hadir tetapi belum pernah kami sambut, silakan untuk bangkit berdiri. Baik, yang berikutnya kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun dari hari Senin tanggal 18 sampai dengan tanggal 24. Kalau hadir silakan untuk bangkit berdiri. Ada yang hadir? Atau dari bulan Januari, Februari selama tahun ini yang Bapak Ibu Saudara berhari ulang tahun tapi belum pernah disambut dan menerima kenang-kenangan dari gereja, silakan. Ya, belum pernah ya menerima. Mudah-mudahan cukup itu. Ya. Baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun dan nanti Bapak Gembala akan berdoa dan menutup ibadah. Puji Tuhan, mari kita simpan firman Tuhan di dalam hati kita dan lakukan itu di dalam kehidupan. Yang ulang tahun boleh duduk, silahkan. Pak Ferry lupa mempersilahkan duduk. Kita terapkan firman Tuhan di dalam hidup kita, jadilah saksi Kristus.
Nyatakan kuasa pengampunan dari Tuhan dan milikilah pemulihan hidup yang baru. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan, berkatilah saudara-saudari kami ini. Berilah kekuatan yang dari Tuhan, penghiburan yang sejati dari Roh Kudus. Dan kami mengucap syukur untuk usia yang ditambahkan kepada mereka. Mereka boleh melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup mereka, di dalam keluarga, di dalam perjalanan iman mereka. Kami berdoa supaya mereka semakin mengasihi Tuhan, menjadi murid Kristus yang sejati. Berkatilah mereka Tuhan, masa depannya. Berilah hikmat, panjang umur, kesehatan yang baik, rezeki yang dari Engkau. Terpujilah namamu. Tuhan, kami berdoa juga untuk sidang jemaat-Mu yang sedang bergumul hari-hari ini dengan berbagai masalah kehidupan, entah itu dengan kesehatan. Berilah mereka yang saat ini masih terus bergumul dengan sakit, penyakit yang belum disembuhkan. Kuatkan mereka, buat mereka sabar menanti, berserah penuh kepada Tuhan, dan kuat menjadi murid-murid Kristus. Sidang jemaat-Mu yang bergumul dengan permasalahan-permasalahan ekonomi atau pengalaman atau hal-hal yang lainnya, kiranya Tuhan memberi mereka kekuatan juga. Terima kasih ya Tuhan untuk para lansia yang terbaring di tempat tidur. Terus kuatkanlah iman mereka, pengharapan dan kasih kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara ini. Kami berdoa supaya bangsa dan negara ini semakin boleh Tuhan lindungi. Pemimpin-pemimpin yang datang, kiranya Tuhan sertai. Dan lindungilah kota kami juga, kota Kudus. Tuhan jaga dengan malaikat-malaikat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami di dalam kuasa dan pimpinan-Mu. Kami mau berdoa bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Setelah engkau mendengarkan firman Tuhan tentang pengampunan dari Allah, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lakukanlah aktivitasmu sepanjang hari-hari ke depan ini. Dan Allah Trinitas yang Maha Agung memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik,